CNN. Yang terhormat anggota DPRD Kota Sungai Penuh Dapil 1 wilayah Kecamatan Pulau Tinggi, hadir bersama kita Bapak Depati Effendi Yatim. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang kami hormati unsur Propopimcam Kecamatan Pulau Tinggi, hadir bersama kita Ibu Kapolsek. Terima kasih atas kehadirannya Bu Ragil. Kemudian Mokeli dan Ramil, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Kepala Kantor Pusat Agaman Kecamatan Sungai Penuh, Pulau Tinggi dan Sungai Pengkal beserta staf. Yang kami hormati UPT, PTD lingkup Kecamatan Pulau Tinggi yang kesempatan hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Purut Kepala Desa dan Lurah Kecamatan Pulau Tinggi beserta seluruh staf. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD Kecamatan Pulau Tinggi yang sedang hadir pada sore hari ini. Khususnya yang kami hormati Bapak para Dipati 11 Perut, Ketua Lembaga Adat Wilayah Dapati Payung Pulau Tinggi, Ninik Mama nomor 4 beserta Ibu Pegawai 42 yang sedang hadir pada sore hari ini. Acara penutupan yang kami hormati MTQ tingkat Kecamatan Pondok Tinggi beserta pengurus. Yang kami hormati, yang kami muliakan para Dewan Hakim Musabaqah Tilawatul Quran ke-8 tingkat Kecamatan Pondok Tinggi. Yang kami banggakan para Qori dan Qoriah peserta Musabaqah Tilawatul Quran ke-8 tingkat Kecamatan Pondok Tinggi tahun 2021. Seterusnya Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan para panitia baik kecamatan pun lokal yang telah bekerja melaksanakan tugas dari persiapan sampai dengan penutupan pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat hadir. Selanjutnya salawat dan salam semoga salam tercurah buat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua selalu menjadi penganut sunnah-sunnahnya yang setia sampai akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Seluruh panitia pelaksana, baik panitia lokal maupun panitia kecamatan, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Bapak Anggota DPRD Kota Sungai Penuh, serta seluruh hadirat yang hadir pada kesempatan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah dapat hadir memenuhi undangan kami di sela-sela kesibukan Bapak Ibu pada hari Minggu ini. Selagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sejak diresmikannya beberapa hari yang lalu Musabaqah Tilawatul Quran ke-8 tingkat Kecamatan Pulau Tinggi ini oleh akan lomba di beberapa cabang sampai dengan malam tadi. Dari pelaksanaan itu kami laporkan kepada Bapak Wakil Wali Kota bahwa dari catatan panitia dari Kuaket
memang ada beberapa cabang yang memang sangat minim pesertanya. Seperti cabang Hifzil Quran yang kita lombakan pada tahun ini hanya untuk 1 juz dan 5 juz. Banyak desa yang tidak mengirim pesertanya. Kemudian juga Sarhil Quran dan Fahmil Quran. Dan ini menjadi catatan bagi kita untuk kedepannya. Selanjutnya Bapak Wakil Wali Kota serta hadirin yang berbahagia, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Sungai Penuh pada waktu pembukaan, di mana beliau menegaskan program dan kegiatan program utama dari pemerintah Kota Sungai Penuh di bidang keagamaan. Salah satunya adalah pendirian rumah tahfiz, 1 rumah tahfiz untuk 1 kecamatan. Dan ini menjadi PR bagi kami. Itu pada kesempatan ini kami mengajak kita semua unsur yang ada di kecamatan untuk bersama kami kita menindaklanjuti ini untuk kedepannya. Melalui Bapak tokoh adat, Deputi Selas Perut, lembaga adat, nenek mamak dan imam pegawai, serta tokoh-tokoh yang lainnya, sehingga apa yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota ini beserta Bapak Wakil Wali Kota dapat terwujud untuk di Kecamatan Pondok Tinggi ini. Pelaksanaan atau tugas daripada guru-guru ngaji yang ada di desa yang didanai oleh dana desa. Dari pelaksanaan MTQ ini dapat kita melihat, mengukur hasil yang telah dicapai oleh masing-masing desa melalui guru-guru ngajinya. Kedepan harapan kami kepada seluruh kepala desa dapat menekankan pada seluruh guru-guru ngajinya dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengajian apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota baik di TPSA maupun di TPA. Salah satu penekanan kami adalah untuk kedepannya ada pembinaan dari guru ngaji TPA terhadap cabang-cabang lomba yang dipertandingkan di MTQ, sehingga kita tidak kesulitan lagi untuk mencari kafilah. Karena kita sudah sepakat penekanan kita tidak mengambil kafilah dari kecamatan lain. Kita ingin murni dari Kecamatan Pondok Tinggi. Tentunya penekanan kita harus melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh guru-guru ngaji kita. Kemudian selanjutnya juga dalam pelaksanaan anggaran desa juga kami penekanan untuk pemberdayaan di bidang keagamaan ini, Pak Kades, supaya dapat ditambah. Itu menjadi keluhan dari guru ngaji, ya. Nah, ini menjadi perhatian bagi seluruh kepala desa dan lurah kedepannya untuk menambah daripada di bidang keagamaan ini. Selanjutnya Bapak Wakil Wali Kota serta hadirin yang berbahagia, dalam pelaksanaan MTQ ini kami segenap panitia baik kecamatan maupun lokal telah berupaya semaksimal mungkin mensukseskan kegiatan MTQ ke-8 tingkat Kecamatan Pondok Tinggi tahun 2021 ini. Berkenan itu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada panitia lokal Desa Permanti yang luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya yang optimal dari seluruh jajaran panitia beserta pemerintah Desa Permanti. Mudah-mudahan kedepannya ini dapat dipertahankan dan kita tingkatkan terus untuk kedepannya. Kemudian yang terakhir juga kami mengucapkan selamat kepada Kori dan Koriah yang berhasil mendapat juara tahun ini
dan juga bersabar, tidak berkecil hati bagi Kori dan Koniah yang belum juara menang tahun ini. Anggaplah ini sebagai kemenangan yang tertunda. Dan juga pesan kepada yang menang, tidak berbesar hati, tidak dibawa, tingkatkan terus kemampuannya sesuai dengan cabang-cabang yang diikuti. Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungei Penuh, Sungai Bengkal dan Pondok Tinggi, serta para Dewan Hakim yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan kami mohon maaf seandainya jika terdapat pelayanan dari panitia yang kurang memuaskan dari kami pelaksana MTQ ke-8 tingkat Kecamatan Pondok Tinggi ini. Sekali lagi kami mohon kiranya dapat dimaafkan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tahun 2022 nantinya kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-8 tingkat Kecamatan Pondok Tinggi tahun 2021 nomor 01 tentang peserta terbaik 1, 2, dan 3 serta harapan pada setiap cabang dan golongan dalam Musabaqah Tilawatul Quran ke-8 tingkat Kecamatan Pondok Tinggi tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Dewan Hakim menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-8 tingkat Kecamatan Pondok Tinggi tahun 2021 tentang peserta terbaik pada setiap cabang dan golongan musabaqah. Pertama, nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini terpilih dan dinyatakan sebagai peserta terbaik 1, 2, 3, dan harapan pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-8 tingkat Kecamatan Pondok Tinggi tahun 2021 dengan cabang dan golongan yang diikuti. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Kecamatan Pondok Tinggi pada tanggal 7 November 2021. Dewan Hakim Musabaqah Tilawatul Quran ke-8 tingkat Kecamatan Pondok Tinggi tahun 2021, Sekretaris Iskandar SAG, Ketua Alipudin Salgin SAG, cap dan tanda tangan. Tebusan yang terhormat Bapak Wali Kota Sungai Penuh dan seterusnya. Lampiran keputusan Dewan Hakim nomor 1 tentang peserta terbaik 1, 2, 3, dan harapan pada setiap cabang dan golongan pada Musabaqah Tilawatul Quran ke-8 tingkat Kecamatan Pondok Tinggi tahun 2021. Kepada nama-nama yang kami sebutkan, mohon kiranya mengambil tempat di depan. 1.
cabang tartil Quran. Murattil terbaik 1. Nomor peserta T08. Nama Ad Kandio Zaim. Nilai 81. Utusan Desa Permanti. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Qori'ah terbaik 1. Musabaqah Tilawatil Quran golongan dewasa kepada Saudari Helni Badriah, kami silakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami persilakan untuk mencicipi hidangan yang telah tersedia. Terima kasih. Juara umum nomor 3 ya? Berdua. Bu, mana Bu? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qori'ah terbaik 1. MTQ tingkat Kecamatan Pondok Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Aman pakai tes. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Sungai Jernih, juara umum 1. Beliau pakai tesnya. Kuntum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati anggota DPRD Dapil 1 Pondok Tinggi Sungai Penuh Sungai Bungkal, yang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Pondok Tinggi beserta Proko Pincang yang hadir pada hari ini, yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh Sungai Bungkal dan Pondok Tinggi, dan juga sekaligus menjadi Ketua Dewan Hakim pergelaran Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Pondok Tinggi yang ke-8 tahun 2021. Yang kami hormati Bapak-bapak Dewan Deputi 11 Perut, nenek mama yang berempat beserta imam pegawai yang hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Wilayah Depati Payung Pondok Tinggi beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Forum Kepala Desa 7 desa 1 kelurahan dalam wilayah Depati Payung Pondok Tinggi, dan juga Ketua BPD yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus Ketua BPD Permanti selaku Ketua Rumah dan Kades Permanti selaku Ketua Rumah, dan juga yang kami hormati Ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan dan juga Ibu Tim Penggerak PKK Desa dalam wilayah Depati Payung Pondok Tinggi yang hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran yang telah menyelesaikan tugas dan telah diumumkan siapa pemenangnya, dan peringkat per desa pun sudah sama-sama kita ketahui. Dari 7 desa 1 kelurahan semuanya telah memperoleh peringkat. Ada yang sama dengan Kota Sungai Penuh nomor 2 terakhir. Selamat Lawagum. Sama-sama Kota Sungai Penuh nomor 2 terakhir kayak. Dan yang kami hormati Ketua Umum Pemuda Setia Pondok Tinggi beserta Ketua Karang Taruna 7 desa 1 kelurahan dalam wilayah Depati Pondok Tinggi yang hadir, dan seluruh Qori-Qoriah beserta Musabaqah Tilawatil Quran beserta ofisial dan pelatih. Selamat untuk yang telah memperoleh juara, dan juga selamat untuk yang belum memperoleh juara. Semoga ini menjadi suatu itikat baik kita untuk lebih baik lagi. Dan bagi yang tidak dapat juara, jangan sampai berkecil hati, karena saya dulu juga pernah ikut MTQ, juga tidak pernah jadi juara, tapi jadi wali kota, wakil wali kota. Jadi juara suatu event bukan menjadi kita bisa sukses, tapi sukses itu harus kita gerakkan sendiri. Jadi belum juara bisa jadi juara dengan yang lainnya, ataupun yang untuk MTQ masa yang akan datang. Juga pernah menjadi juara 2 karena 2 orang peserta. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesehatan
baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa hadir dalam rangka penutupan Musabaqah Tilawatil Quran Kelapan tingkat Kecamatan Pondok Tinggi yang telah kita laksanakan lebih kurang 3 hari. Salawat sering salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa untuk Desa Permanti beserta seluruh panitia dan juga termasuk ibu-ibu BKMT yang mungkin telah mempersiapkan lagu Mas MTQ mungkinlah 1 bulan ya, lah potongan beli baju baru. Mudah-mudahan ada bantuan dari ADD ini, Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, Musabaqah Tilawatil Quran ini merupakan suatu kegiatan yang rutin kita laksanakan setiap tahun. Dalam pergelarannya merupakan perpaduan antara kegiatan seremonial yang bersifat kegiatan pembukaan dan kegiatan pembacaan ayat Al-Quran dan penjabaran daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ada beberapa perlombaan yang telah kita lakukan, dan berdasarkan laporan dari panitia tadi ada kegiatan-kegiatan yang minim peserta dan juga ada perlombaan yang tidak sesuai dengan standar nilai untuk mendapat juara 1. Itu saya rasa menjadi catatan untuk kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu Kades dan juga bagi Bapak Ibu pengelola TPA dan TPSA, agar kita bisa meningkatkan kapasitas generasi muda kita agar bisa ikut kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita lakukan setiap tahun ini. Apakah ini diakibatkan oleh kemajuan teknologi? Apakah ini diakibatkan karena generasi muda kita tidak melek Al-Quran lagi? Nah, pertanyaan ini menjadi jawaban yang harus kita jawab untuk semuanya. Ataukah karena seluruh desa dan kades telah memiliki organ, Pak? Jadi Pak Kades tak kelupaan membina generasi mudanya untuk keagamaan. Kalau di kantor kades ini, kalau kita ke kantor kades itu banyak karaoke ini, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga ini menjadi catatan kita ke depan apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, karena Musabaqah Tilawatil Quran ini merupakan suatu bentuk perlombaan yang kita pertandingkan dan juga menjadi gengsi daripada setiap desa dan juga kecamatan termasuk kota kita, Bapak Ibu. Dalam Musabaqah Tilawatil Quran tahun ini di Tanjung Jabung Barat, alhamdulillah kita naik 1 tingkat, Pak, dari nomor 11 ke nomor 10. Dan tahun 2022 ini, nah, kita dipercaya menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Jambi. Mudah-mudahan dan kita doakan ada kori dan koriah yang hari ini menjadi juara bisa tampil di Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi yang kita laksanakan di Kota Sungai Penuh. Jadi kita berharap kepada adik-adik semuanya untuk selalu meningkatkan kemampuannya, selalu berlatih, maka otomatis keberhasilan itu akan redup kembali. Karena rekan-rekan saudara yang tidak juara hari ini itu akan selalu latihan, akan mengejar prestasi yang akan saudara peroleh hari ini. Jadi saudara harus latihan terus. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah Kota Sungai Penuh sesuai dengan visi misi kita
itu menyeimbangkan antara agama dan kebutuhan duniawi. Tadi Pak Camat sudah sampaikan kepada kita semua, dari 8 kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh, Pondok Tinggi menjadi 2 kecamatan yang belum memiliki tapis Al-Quran. Dengan Pak Camat juga sudah disampaikan oleh Pak Wali, saya sendiri pun sudah sampaikan dengan Pak Camat agar kita duduk bersama Pak Kades, nenek mama yang berempat, lembaga adat, agar kita berembuk bagaimana di Pondok Tinggi lahir satu tapis yang resmi milik daripada wilayah Dipati Payung Pondok Tinggi. Ke depan harapan daripada Pak Wali Kota, dari TPA-TPA yang ada di setiap desa ataupun kelurahan ataupun di masjid ataupun di musala, nanti akan kita seleksi, mudah-mudahan akan dapat bibit-bibit unggul yang akan kita latih dan kita bina di tapis yang ada di kecamatan-kecamatan. Dari tapis-tapis yang ada di kecamatan ini, insya Allah kita akan mendapat juga bibit-bibit yang unggul yang akan kita salurkan kepada lembaga tilawatil Quran Kota Sungai Penuh yang akan dididik dan dibina agar bisa tampil di musabaqah tilawatil Quran untuk tingkat provinsi. Nah, jenjang inilah yang akan kita buat ke depan agar kori-kori kita mampu dan bisa bersaing dengan kori-kori dari daerah lain. Nah, pada kesempatan yang sama kemarin Pak Wali sudah sampaikan, kori dan koriah kita yang selama ini bertanding ataupun mewakili daerah lain, insya Allah telah kita tarik untuk bisa berkiprah di Kota Sungai Penuh. Dan mudah-mudahan tahun 2022 akan datang kita sukses menjadi tuan rumah, juga sukses untuk prestasi. Ini harapan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwasanya Kota Sungai Penuh berdasarkan secara administrasi pendiriannya kita telah berusia 13 tahun. Insya Allah besok kita pas usia kita 13 tahun berdasarkan keputusan secara administrasi. Tapi secara lahirnya Kota Sungai Penuh, mungkin kota kita sudah 1 abad lamanya kelahiran Kota Sungai Penuh. Namun secara sah, secara administrasi, nah kita baru 13 tahun. Nah, karena kota kita ini merupakan kota lama, dulu terbentuk kota dibanding dengan pengaturan Kota Sungai Penuh, maka banyak hal dan banyak tantangan yang kita hadapi dalam rangka untuk mengatur, menyusun dan memperindah Kota Sungai Penuh. Nah, untuk itulah kami atas nama pemerintah mohon bantuan daripada Bapak, Ibu, baik tokoh adat, alim ulama, cendekiawan, pemuda dan pemudi. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama dan saling asah asuh dan memberi pemahaman dan juga memberi pendapat kalau seandainya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pas dalam rangka untuk memperbaiki kota kita ini. Terutama yang menjadi fokus Pak Wali itu adalah kebersihan. Yang kedua, penataan dan ketertiban kota. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Dan insya Allah dengan kerja keras dan kebersamaan kita semua, dulunya yang kita anggap sampah bertumpuk susah kita bersihkan, insya Allah dengan kerja keras kita bersama-sama, dulu mungkin kita dikatakan kota sampah, nah sekarang insya Allah bisa bersih. Namun beberapa hari ini juga terjadi penumpukan sampah. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras aparatur kita bisa menyaksikan bersama
semuanya bisa kita lakukan dengan kebersamaan, dan insya Allah sampah-sampah kita juga sudah bisa kita atasi. Nah, semua itu mungkin untuk jangka pendek, mungkin itu bisa kita lakukan secara kegiatan yang bersifat insidentil. Tapi untuk jangka panjang tidak mungkin penumpukan sampah selalu menjadi kegiatan yang menjadi pemikiran kita selalu terus menerus. Jadi untuk itu kami minta kepada Bapak Ibu, terutama Pak Kades dan aparaturnya, dan ibu-ibu BKMT, ibu-ibu PKK, marilah kita bersama-sama untuk menyadarkan masyarakat kita bahwasanya kebersihan itu menjadi hal yang sangat penting. Mari kita buang sampah pada tempatnya, dan mari kita saling mengingatkan agar membuang sampah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Karena kalau kita membuang sampah tanpa waktu yang pas, maka sampah kita akan tetap kelihatan di kota Sungai Penuh. Karena petugas kita mengangkat sampahnya itu setiap waktu yang sesuai dengan jadwal. Tidak mungkin 1 jam sekali mereka mengangkat sampah, 1 jam sekali mereka akan mengangkat sampah. Jadi mari Bapak Ibu, kita sama-sama jaga kebersihan kita. Karena kota kita ini kecil, kalau sampah menumpuk, banjir pun akan melanda kita. Setiap hujan, kita tidak bisa memungkiri kota Sungai Penuh, walaupun kotanya tinggi, tapi kita tetap banjir. Pondok Tinggi pun sekarang sudah banjir. Itu dikarenakan terjadi pendangkalan sungai. Berdasarkan hasil penelitian Balai Air dan Sungai, hampir semua sungai kita itu terjadi pendangkalan karena penumpukan sampah. Dan alhamdulillah dengan kerja keras dinas instansi dan dimotori oleh Pak Wali Kota, insya Allah besok siang jam 3 kita melakukan gotong royong bersama antara pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dalam rangka untuk pembersihan Sungai Batang Merau, dan juga insya Allah pada tahun 2022 nanti ada pengurukan sungai langsung dengan pengurukan daripada Danau Kerinci yang mungkin juga disampaikan oleh Pak Wako kemarin. Nah, karena itu kita lakukan walaupun kabupaten yang memiliki wilayah, tapi dampak daripada banjir itu untuk kota Sungai Penuh. Jadi walaupun danau dikerok, walaupun kita yang mengusulkan, itu tidak jadi masalah, karena dampak daripada pendangkalan Danau Kerinci itu berdampak kepada banjir yang di kota Sungai Penuh. Mudah-mudahan dengan penggalian ataupun normalisasi sungai dan danau Kerinci, mudah-mudahan banjir untuk kota Sungai Penuh bisa kita hindari. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwasanya fokus daripada visi misi Kota Sungai Penuh 2021-2026 itu berfokus di lain daripada masalah fisik, juga masalah kerohanian, terutama masalah agama yang kita kenal dengan sebutan PAMI, pengajian antara maghrib dan isya. Dan ini sudah selalu didengungkan oleh Pak Wali Kota dalam setiap kesempatan, dan kita di Pondok Tinggi pun dimotori oleh Pak Camat dan juga desa serta BPD. Waktu awal-awal kita tancap gas ya, tapi lah sampai terakhir-akhirnya kendal lali. Dan ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu, karena kita sama-sama mengetahui bahwasanya dengan perkembangan dunia hari ini,
dengan kita namakan dengan revolusi industri. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, Pondok Tinggi masih terbanyak pengikut musabaqah tilawatil Quran, di mana berdasarkan Pak Camat kemarin waktu pembukaan lebih 200 Pak peserta. Di kecamatan lain ada yang 100 Pak, belum sampai 200. Jadi kita bersyukur generasi muda kita masih memiliki keinginan untuk mendalami Al-Quran. Namun ini tidak membuat kita puas, karena ke depan pengaruh luar itu tidak bisa kita hambat. Tidak bisa Bapak Ibu tutup pintu untuk anak kita agar tidak keluar rumah. Malah sekarang anak-anak kita trennya tidak keluar rumah Pak. Tren anak muda sekarang itu duduk di kamar Pak. Nah, mereka duduk di kamar itu tidak berarti mereka itu baca Al-Quran atau belajar, tapi mereka duduk di kamar itu nonton YouTube dan main game Bapak Ibu Saudara. Itulah mereka sebabnya mereka betah di kamar. Malah kita susah untuk minta mereka untuk bermain di luar. Nah, ini merupakan tantangan untuk kita semua. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan kegiatan keagamaan ini. Maka program Pak Wali Kota tentang PAMI itu salah satunya agar generasi muda kita dibimbing oleh baik itu buya atau ustadz ataupun orang tua yang waktu maghrib dan isya itu tidak ada generasi muda kita yang berkeliaran di luar rumah. Nanti Pak Kades dan juga Bu Lurah atau Pak Lurah memiliki linmas. Linmas ini yang akan kita berdayakan untuk ronda di setiap wilayah desa ataupun kelurahan. Jadi kalau ada anak-anak muda kita dalam usia sekolah yang berkeliaran, nanti akan linmas akan membuat catatan, akan melapor dengan orang tuanya ataupun dengan desa ataupun dengan ibu kapolsek kalau memang Pak Desa tidak bisa mengatasinya. Jadi antara maghrib dan isya kota Sungai Penuh ini akan kita dengar anak-anaknya di rumah, tidak lagi bermain berkeliaran. Nah, itu harapan daripada Pak Wali Kota dengan program PAMI ini. Nah, sekarang memang kita masih sosialisasi. Insya Allah pada tahun 2022 ini akan kita lakukan secara bersama-sama, otomatis didukung oleh Bapak Ibu baik dari adat, alim ulama, ibu-ibu PKK dan juga seluruh ibu-ibu BKMT yang ada dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita hadir di sini menghadiri penutupan musabaqah tilawatil Quran. Mudah-mudahan dengan adanya musabaqah tilawatil Quran ini, generasi muda kita memiliki semangat dan kemauan untuk mengamalkan Al-Quran tersebut. Kalau mereka semuanya sudah mengamalkan Al-Quran dan melaksanakan semua perintah-perintah yang ada di dalamnya, insya Allah kita akan mendapatkan generasi muda yang memiliki akhlak dan juga memiliki integritas dalam rangka untuk menjadi generasi penerus dan pelurus daripada pembangunan Kota Sungai Penuh dan Indonesia ke depannya, insya Allah. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Mengakhiri sambutan ini, kami berharap kepada Pondok Agung yang tadinya menerima penyerahan lokasi musabaqah tilawatul Quran untuk yang ke-9 tahun 2022 bisa melaksanakan dengan baik, minimal sama dengan Desa Permanti, mudah-mudahan bisa lebih dari Desa Permanti. Karena status Pondok Agung peringkat berapa? Peringkat kelima Pondok Agung? 8.
Mudah-mudahan sukses tuan rumah, sukses prestasi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Musabaqah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Pondok Tinggi Ke-8 Desa Permanti resmi kita nyatakan ditutup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan hadiah kepada kafilah Tartil dan Jadi dalam hal ini untuk Desa Sungai Jernih mendapat juara umum ya Pak ya, sebagai juara umum dalam rangka MTQ tingkat KD8 tingkat Kecamatan Pondok Tinggi. Jadi mungkin ada yang ingin Pak Kades sampaikan kepada para peserta ataupun kafilah yang berasal dari Desa Sungai Jernih begitu. Baik, terima kasih kami atas nama PPTN Desa Sungai Jernih yang mana pada hari ini telah sama-sama hadir untuk mengikuti daripada penutupan daripada acara Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-8 dalam wilayah ataupun dalam Kecamatan Pondok Tinggi, di mana pada hari ini alhamdulillah Desa Sungai Jernih mendapat juara umum. Kami menyampaikan kepada peserta ataupun kafilah khususnya di Desa Sungai Jernih, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas daripada partisipasi baik itu ofisial ataupun peserta-peserta khususnya Desa Sungai Jernih yang telah memperjuangkan atau mendapat daripada juara umum khususnya Desa Sungai Jernih pada saat ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih baik itu masyarakat maupun ofisial maupun peserta. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita pertahankan kembali piala-piala yang kita raih. Jadi bagaimana harapan Pak Kades terhadap MTQ yang akan datang yang masih dilaksanakan di sini ya untuk Kecamatan Pondok Tinggi? Ya, terima kasih. Kalau untuk kedepannya mungkin tahun depan kami dari Desa Sungai Jernih ataupun pemerintahan Desa Sungai Jernih bersiap untuk melaksanakan ataupun melatih untuk bisa untuk merebut kembali yaitu juara-juara umum khususnya untuk Desa Sungai Jernih ke depannya. Begini Pak, sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota Sungai Penuh dan juga Bapak Wakil Wali Kota Sungai Penuh, bahwasanya setiap desa itu ada rumah tahfidz Quran. Bagaimana dengan Desa Sungai Jernih sendiri Pak? Apakah sudah ada begitu? Ya, terima kasih. Kalau untuk Desa Sungai Jernih mungkin sebelumnya sudah ada tahfidz, rumah tahfidz, tapi khusus untuk di Kecamatan Pondok Tinggi pada saat ini mungkin Pak Camat sedang berdiskusikan untuk merencanakan daripada aksi 100 hari Bapak Wali Kota ataupun Bapak Wakil Wali Kota Sungai Jernih untuk depannya. Sekali lagi kepada piala atau peserta yang pialanya atau piagamnya tertukar, harap saja panitia. Terima kasih. Juara umum.